Terus saya dengan dokter. Kasus dulu ya, Bu. Presentasi kasus Ya, ya. ya, monggo silakan. Oh ya, izin share Bu. Ya, Selamat sore Ibu Dia, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya Satya Wira dan Ibu Elpiana akan presentasikan kasus low back pain atau LBP. Eh, ini resume kasusnya, jadi pasien laki-laki datang dengan pekerjaan tukang bangunan ya, umur 42 tahun, pemeriksaan vital sign-nya normal ya. Kemudian empat cara pemeriksaan. Pertama adalah dengan uang atau pengamatan sen. Semangatnya itu agak lesut, terlihat menahan sakit, berbicara dengan sedikit menghela napas. Ekspresi umumnya kurang ceria, agak murung. Sinar matanya kurang tajam, kesadarannya sadar ya. Kemudian seknya tidak pucat. Singtainya itu bentuk tubuh kurus tinggi, kulit putih, wajah tirus, gerak-geriknya terbatas terutama setelah berjalan dari duduk ke tegak dan setelah aktivitas berat seperti angkat angkat barang atau olahraga lari. Kemudian sikap posisi tubuhnya sedikit membungkuk karena nyeri ya, sambil memegang pinggang itu. Pada pemeriksaan lidah, dasar lidah berwarna merah sedikit pucat, ukurannya normal, terdapat tapak gigi. Kemudian selaput lidahnya berwarna putih tipis, sedikit licin, tebal dan lembab. Untuk UAN pendengaran dan penciuman dalam batas normal. Kemudian keluhan utamanya itu adalah nyeri pada pinggang yang menjalar sampai ke kaki kanan bawah. Riwayat penyakit sekarangnya sakit dirasakan sejak 3 hari yang lalu karena aktivitas yang berlebihan mengangkat barang bangunan. Keluhan bertambah saat digunakan duduk terlalu lama dengan posisi yang sama saat berdiri ke duduk, saat duduk ke berdiri, saat berjalan, saat banyak jalan, kemudian saat angkat barang. Keluhan berkurang saat istirahat, posisi tidur tengkurap sambil dipijit dan diolesin minyak gosok. Keluhan tambahannya adalah pusing, riwayat penyakit dahulu, ada asam lambung sejak 2015, kadang-kadang kambuh-kambuhan, riwayat penyakit keluarga, asam lambung, obat-obat yang dikonsumsi asam lambung kalau kambuh ya. Kemudian kalau nyeri minum obat paracetamol. Untuk status diet makanan, nafsu makan baik, frekuensi makan 3 kali jenis makanan, nasi, sayur, telur, tahu, porsi makan sedang, kecenderungan rasa manis dan gurih. Kemudian frekuensi minumnya 8 gelas, jenis minuman air putih, ya, ini sehari-hari. Kemudian BAK, buang air besarnya, ini bisa dilihat ya. Kemudian lokasi status. Pinggang yang menjalar ke kanan bawah, penampilan luarnya tidak ada perubahan warna dan bentuk, pergerakan yang terbatas, sensasi nyeri terutama saat berjalan dari duduk ke berdiri. Bentuk nyerinya neuropati atau menjalar ya, kualitas nyeri tajam menetap, skala nyerinya sedang, kuantitas nyerinya luas, terutama saat aktivitas angkat barang dan berjalan. Pemicu nyeri adalah aktivitas yang berlebihan. Reaksi tekan nyeri ketika kita tekan nyerinya berkurang. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Silakan, Bu. Baik, selamat siang Bu Dia dan teman-teman semua. Selanjutnya sindrom patologi atau organ cangkung. Di mana yang organ pertama yaitu paru, tidak ada batuk, tidak sesak, dan bernapas dengan normal. Untuk jantungnya juga tidak ada sesak, tidak ada keluhan susah, bernapas, dan tidak ada palpitasi. Perikardium juga sama, tidak ada sesak, tidak ada palpitasi. Limpa tidak mudah lelah, ada rasa berat di ekstremitas kaki kanan karena penjalaran dari nyeri pinggang, BAB normal, tidak diare nafsu makan normal, tidak ada nyeri abdomen, tidak ada prolaps organ. Em, Kondisi limpa di sini nih kena penjarahan
penjalaran pain, nyeri dari pinggang tadi. Memang ada tapak gigi di ininya, di apa, di anamnesa lidahnya, tapi eh, sekarang kondisinya tidak kambuh gitu ininya, keluhan asam lambungnya. Untuk ginjal tidak ada keluhan tinnitus, ada keluhan nyeri pinggang yang menjalar ke kaki kanan, tidak ada nyeri persendihan, tidak ada keluhan enuresis dan tidak ada gangguan seksual. Untuk hati tidak ada nyeri hipokondrium, tidak ada keluhan sakit kepala, ada sedikit pusing, tidak ada gangguan pada mata baik mata kabur, mata kering ataupun mata berair. Untuk lambung tidak ada nyeri epigastrik, tidak ada mual, tidak ada rasa penuh di perut, tidak ada anoreksia dan tidak hiccups. Untuk usus besar tidak konstipasi, tidak diare, tidak ada rasa panas di anus dan tidak bergigmus. Untuk usus kecil tidak ada rasa panas saat BAK, tidak sulit BAK, tidak ada hematuria dan tidak diare. Kandung kemih, tidak enuresis, tidak ada panas di uretra, BAK tidak menetes. Kandung empedu, tidak ada rasa pahit di mulut, tidak ada nyeri hipokondrium, tidak ada gangguan penglihatan. Untuk Sanjo, tidak ada bengkak di otot dan di kulit, tidak enuresis, tidak nyeri dan bengkak di epigastrium. Untuk C, perabaan, eh, perabaan nadi, kedalaman moderate, normal, kecepatan normal, kekuatan sedikit lemah, eh, diferensiasi lokasinya untuk kiri cun kuancinya, untuk cunnya kuat, kuannya kuat, normal, ciknya lemah. Untuk sebelah kanan cunnya kuat, kuannya kuat normal dan ciknya lemah. Palpasi lokal yaitu ada nyeri tekan di daerah lumbal 2 sampai lumbal 5. Untuk perabaan titik khusus yaitu organ organ cangpu yang ini yang apa namanya, mu depan, su belakang dan titik yuan. Untuk paru LU1 tidak ada nyeri tekan dan bengkak serta perubahan warna. Untuk jantung ini untuk mu depan, eh, CP14 tidak ada nyeri tekan, bengkak serta perubahan warna. Begitupun dengan CP17, LB13, CP14 dan GP25 tidak ada nyeri tekan dan bengkak serta perubahan warna. Di sini yang ada perubahan yaitu di subbelakang. Di subbelakang yaitu BL23, nyeri tekan dan bengkak. Eh, Begitu juga dengan yang Yuan. Yang Yuan titik untuk paru, jantung, perikardium, limpa, hati dan ginjal tidak ada nyeri tekan dan bengkak serta perubahan warna. Next slide. Lanjut Bu, kelihatan nggak? Eh, oh ya ya, ini Nah, PL. Ya, eh, untuk mu depan, untuk usus kecil, usus besar, lambung, kandung kemih, kandung empedu dan sanjio semua dalam keadaan normal, tidak ada nyeri tekan dan bengkak serta perubahan warna. Di sini untuk su belakangnya itu BL25, BL22 sampai BL26 tadi ada nyeri tekan dan bengkak yang sesuai dengan keluhan yang dikeluhkan oleh klien, oleh pasien. Begitu juga dengan titik Yuan, usus kecil, usus besar, lambung, kandung kemih, kandungan empedu dan sandio, tidak ada nyeri tekan, bengkak, serta perubahan warna. Kesimpulan atau asuhan akupuntur, pasien laki-laki 42 tahun datang dengan keluhan sakit pinggang karena salah posisi tubuh ketika kerja angkat barang bangunan atau PP3. Nama penyakit sesuai ICD, gangguan nyeri pinggang atau lumbago disorder SC61,
Ioton TM1. Prinsip terapi meredakan nyeri, merelaksanasi tubuh, melancarkan Qi. Alat dan bahan jarum akupuntur, alkohol swab, sarung tangan, elektrostimulator. Pemilihan titik akupuntur, titik BL23 sensu. Titik ini digunakan untuk mengatasi nyeri pinggang namun fungsi ginjal. BL25 Tachansu. Titik ini berhubungan dengan usus besar dan membantu meredakan nyeri pinggang. BL26 Kuan Yuansu. Titik ini membantu mengatasi nyeri pinggang dan kelemahan kaki. GB30 terletak di bagian bokong. Titik ini sangat efektif untuk nyeri yang menjalar ke kaki termasuk sciatica. BL36 sampai 39 digunakan untuk mempelancar aliran qi dan darah di jalur meridian kandung kemih. Titik penting untuk BL40 ini titik penting untuk mengatasi nyeri pinggang yang menjalar ke kaki. Pore gauge LI dan LR3 ini untuk melancarkan qi secara umum. Modalitas elektrostimulator kombinasi dengan frekuensi tinggi dan rendah 100 Hz dan 2 Hz dengan intensitas sedang sesuai dengan ambang kemampuan pasien. Eh, eh, Frekuensi tinggi dan rendah ini durasi kita melakukan apa namanya terapi yaitu 30 menit. Jadi untuk 100 Hz itu di 15 menit pertama, untuk 15 menit kedua kita turunkan menjadi 2 Hz. Jadwal terapi 2 kali dalam seminggu selama 30 menit. Anjuran dan saran disarankan untuk tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, terutama pada masa pemulihan atau masa terapi. Mengatur posisi tubuh dengan benar ketika bekerja, duduk, berdiri, dan berjalan. Dianjurkan untuk membantu mengurangi nyeri pinggang dengan stretching pinggang dan punggung. Contoh gerakan seperti child pose, knee to chest straight, dan cat cow straight, serta untuk melemaskan otot dan mengurangi ketegangan. Eh, Ketika kita menganjurkan atau menyarankan pasien untuk ini, kita bisa melihatkan video atau kita eh, sembari melihatkan video ke klien dan kita langsung menyuruh pasien untuk melaksanakan atau untuk mempraktekkan dari yang kita sarankan tadi. Sesuai dengan kemampuan karena kondisi pasien lagi dalam kondisi pain, jadi sesuai dengan kemampuan pasien. Gerakannya walaupun belum maksimal, tapi sudah ada eh, kegiatan untuk apa namanya kegiatan stretching begitu. Demikian presentasi dari kami berdua. Oke, baik. Terima kasih. Ya, eh, bisa minta tolong di-share lagi dari yang awal. Ya, Bu. Jadi pasien usia 42 tahun masih muda ya. Mm-mm. Pekerjaannya tukang bangunan. Tukang bangunan kita tahu sendiri eh, aktivitasnya seperti apa. Oke, vital sign-nya seperti ini. Oke, dalam batas normal. Lanjut. Sadar penuh, santai, gerak-gerik terbatas, terutama saat berjalan dan berdiri dari duduk ke tegak dan aktivitas berat. eh Kalau foto lidah, sebaiknya foto dari depan ya, jangan dari samping. Jadi dari depan supaya kelihatan apa namanya. eh Kalau misalnya ada selaput, selaputnya di mana. Kalau dari samping ini kan nggak kelihatan ya. Atau bisa diperjelas lidahnya. Oh ya, Bu. Ini contoh aja sih, Bu. Tunggu, bentar. Oh, oh bukan lidahnya sendiri. Bukan. Oh, ya 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 ya. Jadi dasar lidahnya merah sedikit pucat, ukuran normal, tapak gigi. Ada selaput enggak? Suapnya tipis, Bu.
hampir licin. Hmm, ada visur? Pisau tidak ada, Bu. Visur tidak Tidak ada. ada retaknya di Oke. tengah itu, tidak ada. Ya, oke. Oke, lanjut. Surabaya. Oke, lanjut. Ini harusnya lidahnya lidah pasien ya, Bu Dia. Iya. Jadi nanti selanjutnya itu yang di foto itu betul-betul lidahnya pasien. Jadi supaya kita tahu bisa kita lihat bersama kondisinya seperti apa sih. Oh ya baik Bu. Ada fotonya, Dok atau Bu Elpiana? Di foto enggak kemarin pasiennya? Tidak sempat foto, Bu, tapi saya lihat pasiennya. Hmm. Mm-mm. Ada fotonya. Kemarin tuh saya lihat, Bu, ini apa lidahnya, tapi saya nggak sempat foto. Oh, ya lain kali di foto ya. Ya, Bu, siap. Oke. Nanti kalau Keluhan misalnya pijat utama. lagi, Mm-mm. nanti saya foto, Bu, nanti di upload. Kan Oke, rencana oke. dia datang lagi nih, mungkin besok lusa datang lagi, nanti insya Allah saya foto. Oh ya, 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 Mm. ya. Baik. Oke. Ini keluhan yang dirasakan pasien biasanya pakai bahasanya pasien ya, kalau keluhan utama ini. Kemudian riwayat penyakit sekarang itu riwayat yang di apa? Riwayat penyakit yang sedang dialami saat ini. Jadi sudah benar ya. Dirasakan 3 hari lalu, masih baru 3 hari yang lalu. Oke. Justru berkurang saat posisi tengkurap. Iya, Bu. Kalau Kalau tidur jadi pas terlentang, datang itu aja makanya kelihatan kayak murung terus pandangan matanya. Jadi karena posisi sakit tadi, jadi mengganggu dalam artian buka pucat itu bukan karena dia ada stagnasi darah, kurang darah gitu, Bu. Itu memang kayak menghela napas itu karena sakit gitu. Apalagi kan perjalanan datang itu kan kita anamnesa kelihatan kayak menghela napas terus kayak megang pinggang gitu, Bu. ya. Keluhan tambahan pusing. Nah, ini pusing ini macam-macam bisa karena sakitnya dia jadi pusing dan memang pusing beneran. Kemudian riwayat penyakit dahulu, asam lambung. Sama. Sebaiknya kalau riwayat penyakit dahulu ini yang berhubungan dengan penyakitnya yang sekarang ya. Riwayat penyakit keluarga juga yang berhubungan dengan penyakit yang sekarang. Iya Bu. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi itu obat yang dikonsumsi sekarang. Jadi misalnya kalau memang dia sedang kambuh apa mahnya itu oke dia minum obat asam lambung. Tapi kalau enggak kan enggak juga ya. Iya, Dan untuk pas di nyerinya, pas di anamnesa itu kan Bu katanya dia ada di rumah gitu. Pas kali kena dia memang ada asam lambung, jadi kayaknya memang dia sering dari puskes itu memang udah ada di rumah gitu Bu untuk obat asam lambungnya. Kambuhnya memang tapi katanya nggak jarang gitu. iya. Tapi saat ini kan enggak minum itu toh, Tidak yang waktu berhubungan dengan sakitnya. tidak. Hmm. Kalau paracetamol, minum paracetamol sekarang. Paracetamol minum karena sakit itu Bu. Hmm. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Makanan, nafsu makan teratur 3 kali sehari. Porsi makan sedang. Sedang itu seberapa? Sedang itu Sebaik sekitar ini Bu, satu piring yang sedang 200 2100 kalori buat dewasa Bu. eh, sebaiknya lebih ke kuantitatif ya. Oh, kuantitatif. Jadi misalnya 1 centong, Satu dua piring ya. centong gitu. Satu piring bisa Bu, satu piring gitu. Nggak bisa Satu ya. piring mending mending ke 1 centong kalau piringnya piringnya besar, piringnya kecil. Oh iya ya, iya.
udah centong gitu. Iya. Oke, Baik, Bu. jadi kemudian kecenderungan rasa manis dan gurih. Manis itu organnya apa? Lambung, Limpa. limpa lambung. Limpa ya. Heeh. Kemudian kalau gurih, gurih itu cenderung ke asin ya. Asin itu apa? Eh, Ginjal. Ginjal. Ya. Ginjal. Oke. Kira-kira eh, berhubungan enggak dengan sakitnya? Berhubungan Ada. ini ya, karena asam lambung tadi ya. Terus sama nyeri pinggang, enggak, nyeri pinggang. Tidak Bukan. ya Bu ya. Tidak, tapi di anamnesa tidak ada, Bu, ininya. Bagus, Jadi ginjalnya gini, bagus. jadi gini, gurih atau asin itu kan ginjal. Ginjal itu kalau emosi, emosinya takut ya. Kut. Kemudian organnya ginjal. Kemudian kalau ada gangguan di apa gejalanya ginjal yang apa yang terganggu itu apa saja sih contohnya? Salah satunya Nyeri pinggang, lutut, Tinnitus juga bisa. pendengaran, tinnitus, kemudian nyeri pinggang, nyeri lu- Kuping pinggang, berdenging. lutut, Kuping ya berdenging. tinnitus Iya, itu, tinnitus. lutut, ini nyeri lutut, nyeri pinggang, kemudian rambut rontok, Rambut rontok ya. giginya giginya tanggal dan seterusnya. Itu hubungannya dengan ginjal. Kalau manis, manis hubungannya dengan limpa, limpa itu hubungannya dengan otot, Apa? otot atau anggota gerak. Nah, anggota gerak lemah biasanya. Kemudian otot, otot mudah lelah dan seterusnya. Ada hubungannya enggak tadi kira-kira? Tidak ada ya. Bukan AP, P3 Karena ya Bu ya. P3 mungkin, Bu. Kan PP3. Kalau mau dihubungkan Oke, dengan nyeri pinggang, tapi kan nyeri pinggangnya itu bukan karena ini, Bu. Ini kan di meridian, bukan ke ini. Organ cang, organ ini. oke, kita lihat lagi nanti ya. Cemilan enggak suka nyemil. Oke, frekuensi minum normal ya. Suka hangat. Hmm. Suka hangat berarti kondisi pasien. Oh, dingin ya. Hmm, oke, lanjut. BAB-nya normal ya. BAK-nya juga normal. Lanjut. Status nyeri dari pinggang menjalar ke kaki kanan bawah. Tidak ada perubahan bentuk penampilannya, pergerakan terbatas, sensasi nyeri, terutama saat jalan, duduk, berdiri. Berapaan? Bentuk nyerinya neuropati. Eh, sebaiknya nyerinya jadi apa? Nyeri nyeri atau enak ditekan. Pada awal kita tekan pertama itu, Bu, dia lebih apa namanya? eh nggak terlalu ini sih, nggak agak sakit gitu, Bu, sakit. Tapi pas agak udah tekan terlalu ini enak. Apalagi kalau kayak dipijat gitu, digosok dengan minyak gosok. Gini, kalau nyerinya nyeri tajam apa nyeri tumpul, kemudian nyeri tajam ya itu ya, nyeri Tajam. tajam dan menetap. Kalau tajam itu berarti kondisinya ekses atau defisien? Ekses. Ekses Bu. Ekses. 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 Oke, skala nyerinya sedang. eh Skala nyeri ada di Anda sudah dapat status yang Iya. kosong ya? Harusnya Itu 5 kan atau ada Oh ya iya, ada lima fast enam kan? ya. Heeh, Iya, ya. Ada ada ringnya ya. skalanya. Iya, iya, Mm-mm. benar-benar. Oh iya, harusnya 5 ke 6 gitu atau 6 gitu. Iya, Pakai betul. uang Kalau beker pen tulisannya, skill itu ya, Bu ya. Lupa itu iya. dimasukin. iya. Iya. Soalnya kalau kalau enggak gitu, kalau hanya ditulis sedang, nanti Anda untuk evaluasinya tahu itu berubah atau tidak kan? Menurun apa tidak ya? Iya, menurun apa Mm-mm. meningkat. Oh iya benar, Bu. Iya, oke. Kuantitas nyeri luas. Maksudnya, kuantitas nyeri luas ini seperti apa? Lebih ke menyebar gitu, Ibu ya. Maksudnya itu dari pinggang ke sampai ke kaki gitu.
Jadi bukan di lokal di sana aja. Apa gimana cara Hmm, maksud tuh penjabarannya? ada tulisan seperti ini tuh? Enggak kayaknya ya. Kayaknya enggak deh. Yang saran dari kampus Eh, kuantitas enggak sendiri ada nggak sih. ada deh, Bu Elpiana. Enggak ada. Oke, pemicu nyeri aktivitas berlebihan, nyeri tekan, reaksi tekan, nyeri berkurang. Ini kalau Anda nulis reaksi tekan, nyeri berkurang, kemudian kualitas nyerinya, nyeri tajam, menetap, jadinya bingung sih, Bu. Kemudian bentuk nyerinya, nyeri neuropati. Nyeri neuropati itu yang seperti apa, Bu? Yang menjalar, Bu. Hmm, mending ditulis sih, Kalau kalau nyeri nyeri yang yang menjalar. Hah? neuropati, Bu, tanya Bu, kalau nyeri yang neuropati atau menjalar itu apa bukannya HNP ya? Iya, Karena ini makanya. memang tidak ada hasil MRI. Jadi memang ini harus kita ini harus bawa hasil MRI kalau memang mau penunjang ya untuk menentukan HNP apa tidak. Tapi dari ke kita kan klien tidak bawa hasil MRI. Sebetulnya tidak harus HNP sih. Bisa karena yang lain-lain kalau menjalar, nyeri Iya, menjalar. Jadi Diabetes juga nyeri intinya, neuropati, Bu. kenapa? iya diabetes juga, Diabetes diabetes ya, juga kan? diabetes juga neuropati. Ya itu Iya, ya, Bu ya. makanya Hmm. Mm-mm. Kalau neuropati biasanya diabetes. lebih 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 jelas aja sih. Jadi Bu, kalau mending bentuk nyerinya bukan bukan neuropati ya, mending kualitas nyeri sih. Kalau bentuk nyerinya coba dilihat deh di statusnya kayaknya nggak ada deh di formnya itu. Iya, Bu. Nggak ada. Mohon maaf bertanya, dia Ya, sakitnya udah berapa lama ya? Kok kalau apa 3 hari PP3 kok tadi. sakit? Oh, harusnya 3 hari kalau apa? 3 hari kan itu akut ya Bu, kronis apa? Akut ya Bu. Akut, Ya Takut aku ya Nah, dia. kalau akut akut itu ya. kan berarti kan ditekan nyeri Bu, bukan malah enak, iya enggak? Iya, tergantung Pak Eko. nggak juga tapi perasaannya di Kalau secara prakteknya secara kemarin itu kalau sakit ya dokter Lisa sakit kan gitu ditekan. kan. Tapi memang dia ngakunya kan 3 hari, tapi pas ditekan memang sakit sih. Oke, lanjut dulu, lanjut dulu, lanjut dulu. Gejalanya, oke, ini tidak ada batuk, tidak ada. Nah, ini di limpahnya kan ada rasa berat di ekstremitas. Nah, ini yakin karena memang nyeri menjalar dari pinggang. Biasanya kalau masih 3 hari itu tidak tidak separah itu sih untuk ke ekstremitasnya. Apa karena ini Bu ya memang dia ada asam lambung tadi ya? Memang ada, Asam ada lambung. tapak giginya ya? Ada tapak gigi di lidahnya itu ya? Bisa jadi tidak ya? Oh, Bisa 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 ada kemungkinan nggak Bu? bisa. Jadi gini, oke, lanjut dulu, lanjut dulu. Jadi kemudian ada keluhan nyeri pinggang, menjalar kaki kanan, tidak ada nyeri persendian dan seterusnya. Oke. Yang lainnya tidak ada gangguan ya. Jadi ini ada limpa sama ginjal. Hmm. Lanjut. Oh, Ibu lihat ada pesanan enggak? Nanti saya print. Eh, ya. Hmm? eh Oh, belum 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 lanjut aja dulu, lanjut aja dulu. Ini enggak masalah sih yang ini. Oke, lanjut. Nah, ini nadi nadi umum, kedalamannya normal, normal, kekuatannya lemah. Ini berarti apa? Kalau kedalamannya moderate, moderate normal berarti ya. Kecepatannya normal juga normal. Kekuatannya lemah artinya apa? Kondisi pasien seperti apa? Defisiensi kalau Defisien, defisien. Efisien. Kalau kedalaman menggambarkan apa? Hmm. Division atau akses. Eks- kan. Kedalaman. Lemah atau kuat kan? Ya, kedalaman menggambarkan yang letak letak
apa namanya, letak penyakitnya masih di luar atau di dalam itu yang Ngambang, mana? mengambang atau sudah masuk ke interior. Moderat Yang itu mana itu? normal. Kalau moderat normal, nggak kedalaman itu maksudnya menggambarkan apa? Tekan mungkin pada saat Hah? menekan nadinya itu. Jadi penyakit itu masih di luar atau sudah di dalam. Kemudian kalau kecepatannya, Kecepatannya, apa frekuensinya, berapa per menit itu per detik saya. Ini menggambarkan apa? dingin. Dingin atau panas kalau kecepatannya itu. Kecepatannya panas atau dingin. Oke. Kalau kekuatannya, Ya kuat lemahnya itu. defisien atau Kekuatan ekses. defisien Jadi ekses. nah, dilihat lagi. Jadi Anda untuk meraba kedalaman, kecepatan, dan kekuatan itu menggambarkan eh, kondisi sakitnya si pasien itu. Kemudian untuk nadi khusus itu ceknya lemah, cek kiri kanan ya. Itu tempatnya organ apa itu? Ginjal. Ginjal. Oke, lanjut. Ini dari palpasi Sumuyen, sub belakangnya BL23 ginjal, nyeri tekan. Oke, lanjut. Usus besar, nyeri tekan dan bengkak. Sama Sanjiao. Usus besar tadi tidak ada gangguan di anu ya, Nggak BAB-nya ada, ya. Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada. Sanjiao juga tidak ada ya. Berarti, Tidak ada. oke lanjut. Lanjut lagi ya. Nah, kesimpulannya, datang dengan keluhan sakit pinggang karena salah posisi tubuh ketika kerja angkat barang bangunan. Yakin. Karena ya karena dari ini Bu, dari apa? Dari eh, anamnesa ke pasiennya. Dan memang sakit pinggangnya itu dia ngerasa waktu kerja itu setelah itu ngerasa sakit pinggang katanya. Setelah diangkat berat kerja gitu. Habis itu langsung kerasa sakit pulang dari kerjanya katanya. Terus itu berlangsung selama ya kurang lebih 3 hari baru ke kita gitu Bu, baru ke ini. Sudah ditanya, ini untuk pasien laki-laki ya. Sudah Nah ya ditanya laki. aktivitas seksualnya belum? Normal normal Bu aktivitas seksualnya. Ada hubungannya nggak Enggak. kira-kira dengan organ ginjal? Kalau misalnya memang dia ada aktivitas seksualnya yang berlebihan, ada hubungan, Bu. Karena kan Iya, aktivitas seksual itu kan berhubungan dengan organ ginjal. Tapi waktu di ya. anamnesa dikata dia, tapi nggak bisa terukur ya, Bu ya. Karena kan itu kan penuturan dari kliennya. Maksudnya Seminggu berapa eksesif. kali? Katanya dua, kadang-kadang kebanyakan dua sih katanya, Bu. Nggak lebih dari tiga katanya. Katanya gitu. Oh, Tapi ya memang nggak normal sih. parameternya nggak di karena ada kemungkinan pasien berbohong kan Bu ya ya kan ya gitu maksudnya mungkin merasa malu ya kalau misalnya tiap hari gitu misal misal Bu. Heeh. Jadi Seminggu, ya seminggu 2 kali. Itu sama istri yang mana? ya apalagi ada istri empat ya. Nah kebetulan ini nggak ditanyain istrinya, nggak sih satu sih Bu. Jarang sih daerah kami punya istri. Gitu. Oke. Jadi Jadi makanya gini, disimpulkan untuk begitu. iya, untuk pemeriksaan fisiknya ini kebetulan karena saya fisioterapis ya. Untuk kita tahu itu yang bermasalah itu di ototnya atau di sarafnya. Karena kalau kalau nyeri menjalar itu radix saraf yang anu ya, yang kesenggol ya. Iya. Apakah itu benar-benar memang memang sarafnya yang kena atau hanya ototnya yang kena? Jadi eh ya pertama kita tes pasien untuk melakukan gerakan apa fleksi fleksi lumbal, jadi membungkuk, nyeri enggak kalau untuk membungkuk.
Kemudian yang kedua, posisi pasien tidur terlentang, kemudian kakinya diluruskan, satu salah satu kaki diangkat ke atas, jadi straight leg raising ya. Lasek Jadi tes dok. kaki, Oh. eh, eh, jadi lasek tes ya. Kakinya diangkat ke atas, kemudian di apa dorsofleksikan. Kalau ada nyeri yang menjalar kayak kesetrum, itu berarti memang sarafnya kejepit. Tapi kalau tidak ada rasa seperti itu, tapi hanya ada rasa ketarik di apa di daerah belakang, itu berarti ototnya yang memang dia tidak pernah olahraga. Jadi ototnya yang apa namanya atrofi ya. Jadi pinggangnya sakit, kemudian kakinya karena dia memang memang apa tidak pernah olahraga atau apa tidak pernah stretching ya sebelum sebelum melakukan aktivitas, jadinya sakit. Nah, kemudian eh itu untuk kita tahu cuman ototnya aja atau memang sarafnya yang kena. Kemudian yang kedua apa namanya? Kadang-kadang kadang-kadang ada nyeri pinggang itu yang asalnya bukan dari pinggang sendiri, tapi dari tempat lain. Bisa dari lambung. Jadi, tapi biasanya bukan di muk belakangnya lambung ya, bukan di oh sorry, sub belakangnya lambung bukan, tapi di sub belakangnya bukan di sub belakangnya ginjal tapi di lambung. Tapi kan tempatnya mepet ya. Jadi tapi tadi kebetulan di palpasi tidak ada masalah ya di baik mu depannya lambung maupun sub belakangnya lambung. Jadi oke, ginjal yang kena. Kemudian sebetulnya kalau ada kecenderungan rasa makanan, bukan rasa yang pernah ada, itu biasanya ada PPD-nya juga. Jadi ada penyebab penyakit dalamnya juga, faktor emosi. Oke, nah ICD nyeri pinggang dan prinsip Anda untuk menentukan prinsip terapi itu berdasarkan dari kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya misalnya nyeri pinggang, Anda sudah diajarin belum kemarin jadi cara membuat asuhan akupuntur. Jadi keluhannya apa? Disebabkan karena apa? Oleh karena apa? Jadi disebabkan misalnya keluhan nyeri pinggang karena adanya stagnasi di meridian yang disebabkan oleh PP3 karena PP3 dalam kurung overwork misalnya. Jadi bukan seperti ini nulis nulis diagnosanya ya. Jadi pasien laki-laki 42 tahun dengan keluhan sakit pinggang yang menjalar ke kaki disebabkan karena apa misalnya stagnasi kah atau karena apa itu harusnya ada. Kemudian oleh karena Oh, masuk ini PP3 Bu ya. dalam kurung overwork. Kenapa? Kenapa? Bu Elpiana? Nah, dari situ kalau misalnya karena apa namanya? stagnasi stagnasi Qi misalnya. Kemudian prinsip terapinya itu menghilangkan stagnasi. Jadi seperti itu. Atau kalau misalnya karena angin, prinsip terapinya menghilangkan angin. Kalau yang seperti ini kan tidak ada patokannya ya.
menghilangkan keluhan nyeri pinggang karena posisi tubuh. Harusnya Oh, prinsip maaf, terapinya, maaf Ibu tadi saya kebentar. Oh, jadi ah, ini eh, ini baru masuk lagi. Jadi apa meredakan nyeri gitu Bu, tambah ini ya, apa sindromnya gitu Bu ya? Bukan ya? ya nanti yang jelas kan memang sakit pinggang itu nyeri ya. Yang kedua nanti menghilangkan nyeri. Tapi prinsip terapi yang utama itu kan ini keluhannya di organ atau di ginjal, di meridian. Itu kan harus Meridian. disebutkan di situ. Meridian, Bu. Oh, Ya. Jadi stagnasi di meridian apa? Oleh di karena meridian. Oh, di PP3. stagnasi di meridian kandung kemih BR. ya? Eh, Kandung kemih mm, Tergantung dia karena menjalarnya di kandung kemih apa di di apa peladar kandung ya? empedu. Kandung apa tuh? Iya, Eh, saya kan tidak tahu di BL, kandung Bu. kemih Bu. menjalarnya Di di BL, mananya di di kandung BL kemih Bu. ditulis. Oh, Jadi stagnasi stagnasi C di meridian meridian kandung kandung kemih kemih oleh karena oleh karena PP3 misalnya. Kalau ada PP3 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 dalam eh, kurung overwork. over overwork angkat berat itu ya, overwork. Iya. Oke. Ini overwork. Kalau overwork itu dia memang kerja terus-terusan. Tapi kalau misalnya salah mengangkat barang, itu bukan overwork tapi trauma. Ini masuk trauma atau Oh overwork? ya overwork. Memang kerjaannya tukang bangunan, Bu. Kalau overwork itu dia kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya dari pagi kalau tukang bangun itu sampai jam 4 Bu. Sampai dari jam 7 sampai jam 4 sore. Biasanya kalau Berapa tiap jam? hari. Berapa Oh, jam? 7 10 10 jam. Hmm. Hah? jam 7 8, itu kan ada 9, istirahatnya, 10, Dok. 11, Isoma kan, istirahat makan siang, sholat 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 9 jam. 9 jam. Berarti kan 9 ada jam, istirahatnya, 8 Bu. jam lah. Sekitar 8 jam ya. 7 jam sampai 8 8 jam jam. 7 sampai 8 jam. itu kan normal. Normal ya. Normal ya. Oh iya, normal. Mm. Itu apa salah ngangkat Kalau mungkin. salah posisi itu berarti trauma. Oh, beda lagi Masuk berarti ininya PP3 ya. juga. Masuk PP3 juga. Tapi bukan karena apa? Bukan karena overwork, tapi karena trauma. Oh, ini PP3-nya trauma gitu, Bu ya. Bukan ini, Ya, bukan overwork. Oke. ya. Kemudian prinsip terapinya menghilangkan stagnasi di meridian apa? Kemudian yang kedua karena dia nyeri pinggang, menghilangkan nyeri menjalar. Oh, Kemudian kalau misalnya menghilangkan. penyebabnya karena angin, menghilangkan angin dan seterusnya. Kemudian alat dan bahan pakai jarum atau perlu pakai ES atau kalau misalnya karena angin bisa pakai apa namanya moksa dan seterusnya atau apa namanya Kap bekam PDP TDP. atau kalau bekam kan bukan untuk iya bekam yang dipanasi bisa ya. Bukan api ya. Oke lanjut. Jadi nanti di anu perbaiki ya asuhan akupunturnya. Untuk yang lain-lain juga Ya, Bu. nanti tolong dibuat Siap, Bu. pola seperti itu. Titik akupunturnya, pemilihan titik akupuntur sesuai dengan prinsip terapi tadi. Untuk menghilangkan stagnasi itu pakai titik apa? Jadi titiknya fungsinya untuk menghilangkan stagnasi. Kemudian kan ada apa? Tiga tiga kotak itu ya. Terus yang satunya eh, apa namanya? Itu di stimulasinya diapakan? Dikuatkankah atau dikuatkan atau dilemahkan atau normal? Kombinasi, Bu. Karena ada satu nyeri, jadi tinggi ke rendah. Pakai Semua elektrostimulator. titik, semua Iya, titik atau sama. titik tertentu. Jadi kadang-kadang kita kita nerapi itu kan tidak semua titik diperlakukan sama, kadang. Jadi titik misalnya BL23 fungsinya apa?
fungsinya untuk apa, kemudian stimulasinya apa. Itu jadi itu lebih 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 detail ya, karena memang di formnya seperti itu. Kemudian kombinasi frekuensi rendah dan sedang. Ini alasannya apa, Bu? Kan apa untuk kasus nyeri itu, Bu, dia kan untuk apa namanya itu, kalau untuk kasus nyeri yang saraf pusat itu kan harus yang tinggi, Bu, untuk pengeluaran ininya apa namanya itu, gimana sih ya bilangnya itu, gitu Bu. Jadi Ini apa bukan namanya, bukan syaraf pusat loh, Bu. Ini kelainannya kan bukan di syaraf pusat. Ya, saraf ini perifer ya. untuk untuk maksudnya itu untuk ini Bu, untuk penghilangan nyerinya itu, Bu, terasa nyerinya tadi Bu, dengan itu. Harus dikombinasi gitu ya. Kalau yang pakai stimulator itu katanya begitu Bu. Jadi untuk kasus nyeri ini kan untuk kasus nyerinya. Jadi eh, pakai yang tinggi dikombinasi dengan pakai yang rendah gitu. Ya, dilihat lagi nanti untuk lebih tepatnya ya. Kemudian untuk melancarkan eh, ini berarti dikuatkan atau dilemahkan ini? Atau dikuatkan dan dilemahkan pingpuk pengsia. Kalau intensitasnya sih sedang Bu. Jadi kita pas kita mutar alatnya itu kan kita tanyain kemampuan pasien. Karena pakai bukan manual, pakai stimulator. Ya, kan intensitas itu kalau intensitas memang sebatas kemampuan pasien ya. Tapi kalau frekuensinya kan beda lagi. Tajangsu berhubungan dengan usus besar dan membantu meredakan nyeri punggung bawah. Kayak kayak gini nih. Jadi BL25 berhubungan dengan usus besar dan membantu meredakan nyeri punggung bawah. Mending ditulis untuk mengurangi nyeri. Oh, yang itunya nggak di BL26 oh, gitu ya. membantu mengatasi nyeri pinggang dan kelemahan kaki. Ya kan? BL36 sampai BL39 itu ditusuk semua. Iya. BL36 sampai BL39. Heeh. 3 titik ya. Oke, Wijung untuk mengatasi nyeri yang menjalar ke kaki. Jadi gini, Anda menentukan titik itu lebih enak kalau prinsip terapinya tadi seperti yang saya sebutkan ya. Jadi untuk melancarkan Qi itu Anda pakai titik apa, kemudian untuk menghilangkan nyerinya itu seperti apa. Kemudian kalau kakinya lemah tadi ada ya di keluhannya. Iya, nyeri ada di ininya Bu, kelemahan kaki, Berarti ekstremitas. di di asuhan akupunturnya harusnya muncul juga supaya nanti muncul di Oh, di prinsip terapinya. Nah, muncul di prinsip terapi itu nanti muncul di pemilihan titik. Seperti itu, Bu ya. oh iya Bu, nanti diperbaiki Bu. Mm-mm. Lanjut. Oke, untuk anjuran dan saran, kalau misalnya dia masih harus bekerja, itu saran selanjutnya apa, Bu? Eh, setelah setelah terapi gitu Bu, maksudnya kerja. Dia Memakai harus back Kan body. kan support, tetap harus Bu. kerja. Hmm? Kalau dia setelah Memakai terapi back dia support ya, Bu. Iya, memakai korset Nah, lumbal. korset. mm, Terus korset ngurangin sama ini Bu, proper body mekanik harus masuk itu, harus menjadi ya ininya lifestyle-nya harus diingat terus gitu. Kerja kalau Apa? kalau Oh, jangan, 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 jangan. posisi posisi Jangan. tubuh yang benar gitu Oh, kalau kerja. oh ya, kalau posisi Eh, tubuh yang benar, ya. Posisi mengangkat lebih tepatnya. iya. Kemudian kalau memang dia kerjanya ngangkat-angkat ya. Kemudian kalau korset, korset jangan dijadiin kebiasaan.
Karena kalau kebiasaan akhirnya ototnya jadi lemah karena tergantung support dari si apa apa namanya Korset. korset tadi. Mm-mm. korsetnya. Jadi Ya harusnya ototnya yang dikuatkan. lebih lebih melatih otot gitu Bu ya. Terus body posisi proper posisi yang benar, posisi yang Betul. benar ketika kerja. Mm-mm. Ya. Jadi kalau otot apanya LBP itu kan yang kerja keras otot erector spine ya, otot punggungnya Punggung. untuk supaya kerjanya tidak terlalu berat. Itu apalagi yang harus dilakukan? Penguatan lutut apa? Menguatkan otot antagonisnya. Otot antagonis dari apa? Otot belakang itu otot yang di Otot depan. depan. Otot di depannya apa? Lumbal itu apa? Otot Konyen di ya Bu ya depannya. daerah Otot Ab- Apa? perut, Bu. bawah pusar. Konyen. abdominis, Bu. abdomini. Ya, Core-nya dikuatin, rectus Bu. abdominis. Heeh. Ya, Hmm. menguatkan rectus abdominis. Jadi Ya. dengan apa? Bisa dengan itu chest itu tadi. Tapi kalau misalnya masih sakit banget, satu kaki satu-satu. Tapi kalau sudah tidak sakit, dua-duanya diangkat. Atau kalau nggak gitu, kalau dia misalnya sudah kuat, sit up. Jadi supaya tidak mudah cedera. Kalau yang ini, gerakan-gerakan ini, seperti cat cow stretch, ini stretching ya. Ini juga stretching, ini pun juga stretching. Ini membantu mengurangi kurvanya lumbal. Jadi supaya dia tidak terlalu apa lordosis, tidak terlalu melengkung, itu dan tidak terlalu jepit sarafnya, itu melakukan gerakan stretching seperti ini. Kemudian selain itu sarannya, tempat tidurnya tidak boleh empuk, harus Empuk, ya. tempat tidur yang keras dan rata. Kalau perlu di belakangnya lutut diganjel, ganjel bantal Seperti atau itu. guling. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk LBP, untuk kasus ini. Saya ada kasus, Bu. Ya, Saya ada kasus nyeri pinggang, tetapi juga di samping nyeri pinggang juga ada nyeri yang mohon maaf, di pantat, tepatnya mm, di sekitar GB30. Lalu mm, nyerinya juga di lipatan pantat belakang. mm, Ketika ketika bangun tidur itu terasa nyeri, seperti nyeri dan tertarik antara pantat dan belakang, lipatan pantat. Nah, mm, ketika membungkuk dia itu juga sakit, sakitnya luar biasa lah istilahnya seperti itu. Cuman mm. dulu itu pernah kasus itu, cuman udah sembuh, sekarang kumat lagi. Dan kemarin saya lakukan treatment itu masih, kalau grade-nya 10 itu masih di angka 6. Hmm, nyeri banget kan? Gimana ya, Bu? Itu tuh ototnya juga atau otot sarafnya juga? Kalau kita ngetes itu syaraf atau bukan, itu ya seperti tadi di lasek tes. Jadi kakinya diangkat ke atas, lurus, kemudian di dorsofleksikan. Kalau rasanya seperti kesetrum, itu berarti memang ada penjemputan syaraf. Tapi kalau enggak ya bukan. Bisa Ya, jadi itu Bu, sindrom ada piriformis. setrumnya juga katanya. Kayak nyetrum gitu katanya. Oh ya berarti memang ada penjemputan syaraf di situ. Hati-hati ya kalau sarafnya udah kejepit itu sebaiknya dirilis atau dilonggarkan. Karena kalau terus-terusan apa kejepit akhirnya kan area yang dipersyarafi itu tidak mendapatkan aliran syaraf. Jadi bisa-bisa dia lumpuh. Caranya, Bu? Ya. Jadi akupuntur, di stretching, bila mana perlu kalau memang parah di
anu sih, apa ditraksi atau renang, renang gaya tertentu sih. Jangan pakai gaya lumba-lumba, gaya kupu ya. Tuh tambah nyeri nanti. Nah, itu Bu, kata tetangga-tetangga suruh renang dan dia renangnya kayak gitu tambah sakit. Kalau saya suruh renang, renang gaya dada, Pak. Oke, lanjut. Ada sudah selesai ya? Udah Ini habis, Bu. kasus yang kasus selesai. Lanjut yang presentasi lagi, monggo. Ya, Saya ada Ibu. tiga, Bu. Silakan. Bu Yakoba,